Dosamu setahun, Allah hapus di bulan ini. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, ada baiknya tekan tombol like dan subscribe untuk saling bersilaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah yang dimuliakan, inilah keutamaan bulan Muharram menurut Imam Syafi'i. Muharram, bulan Allah tambah bulan haram yang dimuliakan. Imam Syafi'i dalam kitab Alam menegaskan Muharram termasuk 4 bulan haram yang disebut di QS At-Taubah 36. Maksud bulan haram, dosa di dalamnya lebih besar dan pahala amal soleh juga dilipat gandakan. Makanya beliau menganjurkan memperbanyak taubat, disikir, sedekah, dan amal soleh di bulan ini. Beliau menyebut Muharram sebagai Syahrullah, bulan Allah, karena disandarkan langsung ke nama Allah untuk menunjukkan kemuliaannya. Puasa Asyura 10 Muharram, sunnah muakkadah. Ini poin paling ditekankan Imam Syafi'i. Pertama, asal hukumnya sunnah, bukan wajib. Dulu sebelum Ramadan diwajibkan, puasa Asyura sempat wajib. Setelah ada perintah puasa Ramadan, hukum Asyura jadi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kedua, pahalanya besar. Imam Syafi'i menguatkan hadis Nabi, puasa hari Asyura, aku berharap kepada Allah bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Hatar Muslim. Beliau bilang, ini keutamaan khusus yang Allah kasih di bulan Muharram. Ini yang paling sering diajarkan dalam mazhab Syafi'i. Dasarnya hadis Nabi berniat, jika aku hidup sampai tahun depan, aku akan puasa tanggal 9. Icar Muslim, tujuannya biar beda dengan puasanya Ahlul Kitab yang cuma puasa tanggal ke-10. Dalam Alam, Imam Syafi'i bilang, aku menyukai agar seseorang berpuasa pada tanggal 9 dan 10 sekaligus. Jika tidak mampu, maka puasa tanggal 10 saja sudah cukup dan dapat keutamaannya. Peristiwa Asyura menurut Imam Syafi'i. Beliau meriwayatkan dan menguatkan bahwa tanggal 10 Muharram itu hari Allah selamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari Firaun. Makanya Nabi dan para sahabat memuliakannya dengan puasa. Imam Syafi'i tidak menganjurkan ritual-ritual khusus yang tidak ada. Dalilnya seperti bikin bubur sura, tabur bunga, atau ratapan. Beliau fokus ke ibadah yang ada dalilnya. Puasa, doa, dizik, niat hijrah di awal tahun karena kalender hijriah dimulai dari Muharram. Imam Syafi'i tambah ulama Syafi'iyah lain menganjurkan menjadikan awal Muharram sebagai momentum muhasabah dan niat hijrah. Bukan tahun baru pesta, tapi tahun baru taubat. Muharram jadi bulan buat evaluasi diri dan mulai kebiasaan baik. Kesimpulan versi Imam Syafi'i. Amalan hukum catatan Imam Syafi'i. Puasa 9 tambah 10. Muharram sunnah, muakkadah paling utama. Beda dengan Yahudi. Puasa 10 Muharram saja sunnah tetap dapat pahala hapus dosa setahun. Banyak amal soleh sunnah karena ini bulan haram, pahala dilipat gandakan. Ritual bidah di Asyura tidak dianjurkan fokus ke dalil, puasa, dan dizikir. Jadi kalau ikut mazhab Syafi'i, kuncinya puasa tanggal 9 sampai 10 Muharram, tambah perbanyak ibadah. Kisah taubat Nabi Adam yang diterima Allah di bulan Muharram. Dulu, sebelum ada manusia lain, hanya ada Nabi Adam dan Siti Hawa di surga. Hidup mereka tenang, tanpa rasa lapar, haus, lelah, atau sedih. Allah bilang, wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga ini. Makanlah dari mana saja yang kamu sukai, tapi jangan dekati pohon ini. Itu satu-satunya larangan. Tapi iblis yang sudah diusir dari surga karena sombong, gak rela. Dia membisik pelen-pelen ke Adam dan Hawa. Katanya pohon itu pohon keabadian. Katanya kalau makan buahnya, mereka gak akan mati, malah jadi malaikat. Bisikan itu diolang-ulang sampai akhirnya mereka lengah. Adam dan Hawa makan buah yang dilarang itu. Detik itu juga aurat mereka terbuka. Daun surga mereka pakai buat menutup badan. Mereka lari dan bersembunyi. Suara Allah memanggil, bukankah aku sudah melarang kalian mendekati pohon itu? Bukankah aku sudah bilang iblis itu musuh kalian yang nyata? Adam dan Hawa jatuh dari surga, diturunkan ke bumi. Bukan sebagai hukuman kejam, tapi sebagai awal ujian besar. Jadi khalifah di bumi, penyesalan yang dalam di bumi. Di bumi, Adam bingung, dingin, lapar, harus cari makan, harus bercocok tanam. Hawa juga begitu. Tapi yang paling berat bukan lapar atau dingin. Yang paling berat adalah rasa bersalah ke Allah. Adam sujud berhari-hari
Dia nangis, bukan nangis biasa. Air matanya jatuh ke tanah. Jadi pelajaran buat anak cucunya nanti. Manusia itu tempatnya salah, tapi Allah tempatnya ampun. Adam bilang, "Ya Rob, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." QS Al-Araf 23. Itu doa taubat pertama manusia. Kalimatnya diajarkan langsung oleh Allah karena Adam bingung mau ngomong apa. Allah Maha Tahu. Lalu Allah ajarkan doanya. Muharram, bulan kembalinya ampunan. Adam terus berdoa, sujud, istighfar. 40 hari, 100 tahun, ada banyak riwayat soal lamanya. Tapi puncaknya, taubatnya diterima di tanggal 10 Muharram. Makanya tanggal 10 Muharram disebut Asyura, hari agung. Saat itu Adam mengangkat kepala dari sujudnya. Hatinya ringan. Allah terima taubatnya. Allah firmankan, kemudian Tuhannya memilih dia. Maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. Kesi Tahau, Sentu, Ivinci, Idois. Adam gak dikembalikan ke surga saat itu juga. Tapi statusnya diangkat lagi. Dia tetap nabi, tetap kekasih Allah, tetap bapaknya manusia. Kesalahannya diampuni, tapi jejaknya jadi pelajaran. 3. Pelajaran buat kita. Kenapa kisah ini penting? Apalagi di Muharram. Pertama, semua orang pernah salah. Nabi Adam aja bisa salah. Padahal dia langsung diajar Allah. Jadi kita nggak perlu putus asa kalau jatuh. Kedua, kuncinya jujur tambah minta ampun. Dia bilang kami telah menzalimi diri kami sendiri. Taubat itu berani ngaku salah dulu. Ketiga, Muharram itu bulan Allah. Nabi bilang Muharram adalah Syahrullah, bulannya Allah. Keutamaan tafakur, sahabat hikmah, sangat dianjurkan oleh syariat bagi seorang hamba yang ingin menguatkan imannya dan mudah untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya memuncakkan tafakur tentang 3 hal. Wal Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad I.A. berdauh, wal takun ayyuhal muridu muktiran minat tafakur wa huwa ala thalatha wa tafakku, wahai orang yang bersungguh-sungguh menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kamu memperbanyaki tafakur tentang 3 hal. Tafakur fi ajaib al-malaka samawiyah wal ardiyah wa thamratuhu la marifatu billah. Yang pertama, tafakur tentang keajaiban dan keagungan kekuasaan Allah SWT dan keindahan ciptaannya yang berada di langit dan di bumi. Maka kamu akan menjadi seorang yang ma'rifat, akan mengenalnya dan mengaguminya, sehingga menjadi hamba yang bertakwa dan senantiasa berzikir kepadanya. Wa tafakkur fil ala wan na'ima wa na'imul amal wa natijatuhu mahabbatillah. Wajib kedua, mendalami tafakur tentang banyaknya anugerah-anugerah Allah SWT dan kenikmatan-kenikmatan yuazi telah melimpah kepada hamba-hambanya, khususnya kepada dirimu dan keluargamu, yang kamu cintai, maka akan menjadikanmu mabuk kepayang dalam mencintai Allah SWT dan selalu memujinya. Wa tafakkur fid dunya wal akhirah wa ahwalil halki fihima wa faidatuhu iradu wa anid dunya wal iqbal. Ayat 3, ulada akhirat wal nata wa cikik mucududahan ukhra. Yang ketiga, mendalami tafakur tentang kehinaan dunia juga segala keruwetan yang ada di dalamnya, serta mendalami pemikiran tentang segala kesempurnaan, kenikmatan, keindahan, dan kebahagiaan surga yang kekal abadi selama-lamanya. Maka akan menjadikanmu berpaling dari dunia dan mengutamakan akhirat. Juga benar-benar bersemangat dalam berjuang menuju keridhaan Allah SWT. Kitab Risalah Adab Sulukil Murid, hal 30. Malam 1 Muharram itu momen riset buat muhasabah tambah doa. Beliau nggak ngasih doa khusus dari Nabi, tapi menganjurkan doa awal tahun Hijriah tambah banyak dizikir, istighfar, evaluasi diri. Ini doa yang biasa dibaca ulama pas masuk 1 Muharram. Sambut 1 Muharram dengan doa ini. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallahi nuran wa takunu lana walil muminin farajan wa farahan wa sururan wa ala alihi wa syahbihi wa salim tasliman katsira. Allahumma antal abadiul qadimul awal warala fadlikal adimi wa karamik ala amamimu awal wa haza aiman jadidun cauda akbal asalukal ismata fihi minasyaitani wa auliyaihi wal auna ala hajihin nafsil amarati bisu wal istigala bima yukaribuni ilaika zulfa
Ya Zal Jalali wal Ikram, wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa syahbihi wa salam. Ya Allah, Engkaulah yang abadi, yang dahulu, yang pertama. Atas anugerah-Mu yang agung dan karunia-Mu yang luas, tempat kami berharap. Tahun baru ini telah datang. Aku memohon kipodimu penjagaan dari setan dan para pengikutnya, pertolongan untuk mengendalikan hawa nafsu.